Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. God is good, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sungguh-sungguh dahsyat, amin. Dia sangat berkuasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya, praise God. Pertolongan Tuhan ajaib. Pertolongannya sungguh besar. Pertolongan Tuhan sungguh mulia. Amin, haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Let's pray. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami dan untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami Bapa, dan untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu Bapa. Dan terlebih-lebih lagi untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menyelamatkan kami, umat manusia, orang-orang berdosa. Haleluya, haleluya. Praise God, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur atas semua anugerah-Mu, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersembayang, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan, tutup bungkus dan pagari dengan pasukan malaikat-Mu, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amen, amen, amen. Kita akan angkat pujian, jadikan aku rumah doa-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di misbah
ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look through heave and rain, darkest night will turn to day. I know the Lord
will make a way for me. He died to save me from my sin and shame. He died to save me from my sin and shame. Lord, my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami bersyukur, terima kasih. Tuhan buka jalan bagi kami. Jadikan aku terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan pasti buka jalan bagi setiap situasi yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan
Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display.
my soul, my Savior, go to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior, God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior, God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior, God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior, God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan
bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Oh, haleluya. Selamanya bersamamu. Selamanya diam di rumahmu. Selamanya menyembahmu. Selamanya bersamamu, Tuhan. Selamanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Benar Bapa, selamanya diam bersamamu. Selamanya diam di rumahmu bersama Tuhan Bapa, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Biarlah semua yang keluar hanya datang dari Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, praise God. God is good, haleluya, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Ya, pertolongannya sungguh besar, pertolongan Tuhan sungguh mulia. Amin, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, dan terlebih-lebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Nya, untuk belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini untuk kebenaran firman-Nya yang akan kita pelajari sama-sama. Amin, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah. Tuhan juga sudah memberkati 1 hari, 1 tahun lagi untuk saya boleh mendapatkan waktu dan kesempatan untuk boleh datang di hadirat-Nya, untuk menyembah, memuji Tuhan, dan juga untuk sharingkan kebenaran firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar akan dunia, akan umat manusia, akan hidup kita, sehingga Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua, dan juga untuk saya khususnya pada hari ini. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk boleh berdiri di atas mimbarnya untuk sharingkan kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita tidak perlu melihat umur kita bertambah-tambah, tetapi kita melihat Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan yang sudah menyertai kita ya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun, ya, luar biasa. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Amin, puji Tuhan. Kita akan mulai pelajaran Alkitab pada hari ini. Kita akan membacakan setiap ayat sama-sama, bersama-sama kita akan bacakan setiap ayat-ayat yang sudah disiapkan pada hari ini. Firman Tuhan diambil pada hari ini dari kitab apa ya hari ini? Yohanes 1. Oh, Yohanes 1. Oke. Kitab Yohanes, ya, Injil Yohanes 1. Injil Yohanes pasal 1, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ayat yang pertama juga. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi hari ini perikopnya ialah firman menjadi manusia. Yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Itulah perikop hari ini, firman yang telah menjadi manusia. Luar biasa ya saudara, begitu luar biasa Tuhan katakan firman yang telah menjadi manusia. Luar biasa. Jadi hari ini kita belajar sama-sama dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, dan juga ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya. Kita mau bacakan sama-sama. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang, ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi
setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bacakan lagi sama-sama dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi di ayat yang pertama di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, ya, bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firman-Nya, ya. Pada mulanya adalah firman. Itulah yang dikatakan Tuhan di ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Akulah firman itu. Itulah yang dikatakan Tuhan, ya. Pada mulanya adalah firman dan itulah aku. Aku adalah firman itu. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Akulah firman itu. Tuhan sedang mengenalkan dirinya kepada kita, ya, umat manusia, ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Tuhan katakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu yaitu Allah sendiri. Terus kan? Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah, dikatakan di ayat yang pertama, ya. Pada mulanya adalah firman, ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini luar biasa, saudara, ya. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada dunia, kepada umat manusia, bangsa-bangsa, ya, bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya lewat Injil Yohanes pasal yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Luar biasa. Jadi Tuhan sudah memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah firman itu. Firman yang telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi luar biasa di ayat yang pertama, ya. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, dikatakan, ya, bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwa Tuhan itulah firman. Tuhan adalah firman itu, ya. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya di ayat yang pertama. Coba kita teruskan di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di situ di ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Ia pada mulanya. Jadi teruskan. Ayat 3, Ya. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Di situ dikatakan tadi di ayat yang kedua, ya. Ia bersama-sama dengan Allah. Jadi di ayat yang ketiganya di situ juga dikatakan. Bacakan lagi ayat yang kedua dan ketiga. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di situ dikatakan firman itu adalah Allah sendiri di ayat yang pertama. Baru di ayat yang kedua dikatakan, ya, ia teruskan, ia Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Di ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Coba ayat yang ketiga. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi segala sesuatu Tuhan katakan dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman itu sendiri.
segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu siapa? Allah. Tuhan itu adalah firman. Ya, jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu firman, Dia itu Allah. Amin. Teruskan lagi. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa Dia tidak ada satupun. Terus Yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di ayat yang ketiga di situ dikatakan, ya, bacakan lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terus, Dan tanpa Dia tidak ada dan satupun tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, ya. Jadi tanpa Dia, ya. Tanpa Dia, Dia itu siapa? Firman. Dia itu siapa? Firman itu siapa? Allah. Jadi tanpa Dia, jadi tanpa firman, tanpa Allah, ya, semua itu tidak akan dapat dijadikan, ya. Jadi luar biasa Tuhan, ya. Teruskan lagi kita bacakan lagi. Ayat 14, ayat 4. Iya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, di situ dikatakan dalam Dia itu siapa? Firman. Dalam Dia, firman itu siapa? Allah. Jadi di dalam firman, di dalam Allah itu ada hidup. Ya, di situ dikatakan bahwa di dalam firman, di dalam Allah itu ada hidup. Jadi ada kehidupan. Ya, teruskan lagi. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia, ya saudara, luar biasa. Jadi hidup itu adalah terang manusia, ya. Jadi hidup, kehidupan, ya. Jadi hidup itu yaitu firman Tuhan. Hidup itu firman Tuhan yaitu Allah, ya. Ada terang jadi di dalam manusia. Teruskan bacakan lagi. Ayat kelima. Enggak, ayat keempat, coba terus yang terakhir. Ayat 4. Ya. Dalam Dia ada hidup, Dalam Dia ada hidup. dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi luar biasa, ya. Hidup itu adalah terang manusia. Karena siapa yang menjadi terang? Firman. Firman itu siapa? Allah. Jadi Allah itu adalah terang, ya. Firman, ya, luar biasa. Jadi Christ is the light, ya. Jadi apa yang Tuhan katakan, Yesus adalah terang dunia, ya. Dia adalah firman itu, Dia adalah Allah itu sendiri, dan Dia adalah terang dunia, terang manusia, ya, yang menerangi manusia. Teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, saudara. Jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu dia akan bercahaya di dalam kegelapan, karena kegelapan itu harus memerlukan cahaya, ya. Karena tanpa cahaya maka kegelapan tidak akan ada terang. Dia memerlukan cahaya. Itulah kegelapan yang memerlukan cahaya, yaitu terang Tuhan, ya. Teruskan lagi. Di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, bacakan lagi. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terus, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kegelapan itu tidak akan bisa menguasai terang, cahaya, ya. Jadi kegelapan tetap kegelapan, tidak akan bisa menerangi, ya. Tidak akan bisa menjadi memancarkan cahaya, karena dia adalah kegelapan. Teruskan lagi. Ayat 6. Ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, yaitu siapa namanya? Yohanes. Jadi Tuhan mengutus seseorang namanya Yohanes. Jadi Rasul Yohanes yang diutus oleh Allah. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi Rasul Yohanes datang untuk memberikan kesaksian
tentang terang itu ya saudara, biasa. Jadi kita harus menjadi mengerti dan memahami ya arti dan di dalam firman, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini. Kita harus memahaminya dengan benar dan mengerti dengan benar ya apa yang diartikan oleh Tuhan dengan kegelapan, perbedaan dengan kegelapan antara kegelapan dan terang. Teruskan lagi. Ayat 7-nya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi dia datang hanya untuk memberi kesaksian itu ya tentang terang itu. Jadi inilah Rasul Yohanes yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk datang membawa kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa? Firman Tuhan. Firman itu siapa? Allah. Tuhan adalah firman, Tuhan adalah Allah, dan Tuhan adalah terang itu sendiri ya. Jadi Rasul Yohanes yang sudah diutus oleh Allah untuk membawa kesaksian tentang terang itu, memberitahukan kepada dunia, kepada kita, umat manusia ya, akan terang itu ya, terang Tuhan yang ajaib, terang Tuhan yang luar biasa dan bercahaya. Teruskan lagi. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Di situ dikatakan supaya oleh siapa? Rasul Yohanes ya, yang membawa kesaksian tentang terang itu ya, supaya oleh dia semua orang akan percaya. Terus bacakan lagi. Ayat 8. Ya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus Belum, tadi yang terusan tadi. Ayat 7, Ya. ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya ya, luar biasa. Jadi Tuhan ada maksud untuk mengutus Rasul Yohanes untuk datang ke dunia, untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tuhan ada maksud, karena Tuhan mau setiap manusia yang sudah mendengarkan tentang kesaksian itu, kesaksian tentang terang itu, semua manusia boleh menerima ya terang Tuhan yang ajaib. Teruskan lagi. Ia, ayat 8, ia bukan terang itu, Ayat 8 ya, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, saudara ya. Jadi dia bukan terang itu, artinya Yohanes, Rasul Yohanes dia bukan tentang terang itu, artinya Yohanes bukan terang itu. Yohanes ya, Rasul Yohanes bukan terang itu, tetapi dia hanya memberikan kesaksian tentang terang itu. Artinya Rasul Yohanes yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi bukan Rasul Yohanes adalah terang itu, tetapi dia hanya memberikan kesaksian tentang terang Tuhan yang ajaib. Teruskan lagi. Ayat 9, terang yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Menerangi setiap orang. Jadi terang yang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya menerangi semua orang ya. Jadi artinya terang Tuhan yang ajaib akan menerangi semua orang, akan menerangi setiap umat Tuhan, setiap umat manusia yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi itu bacakan lagi ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yesus. ya, terang itu yang menerangi semua orang sedang datang ke dunia. Siapakah dia? Terang itu ya. Tadi dikatakan di ayat yang pertama ya. Ya, pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya firman. Firman itu siapa? Allah. Jadi siapakah terang itu yang sedang datang? Tuhan Yesus adalah terang itu ya. Dia adalah terang dunia. Tuhan Yesus yang menjadi manusia adalah
terang dunia. Dia adalah anak Allah yang sudah menjadi manusia dan membawa terang itu ke dalam dunia, ya, untuk menerangi kegelapan, menerangi setiap umat manusia, setiap orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, ya. Teruskan lagi. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, dan dunia dijadikan olehnya. Jadi dia telah ada di dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Jadi ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah ada di dunia, ya, dan dunia dijadikan oleh Dia. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menjadikan dunia lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, ya. Jadi dunia dijadikan oleh siapa? Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, karena Tuhan Yesus adalah firman itu, dan firman itu adalah Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Teruskan lagi. tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi di sini dikatakan tetapi dunia tidak mengenalnya, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah datang di dunia, ya, sudah membawa terang itu, sudah menjadi manusia, membawa terang itu ke dalam dunia, tetapi manusia tidak mengenal Dia. Manusia tidak mengenal Dia, dan manusia tidak mau mengenal Dia. Ya, manusia tidak mau mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia justru menolak Dia yang sudah membawa terang itu dan sudah menjadikan dunia lewat kebenaran firman-Nya, lewat Tuhan Yesus, ya. Jadi inilah manusia-manusia, ya, yang menolak Tuhan Yesus, yang tidak mengenal Dia. Teruskan lagi. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Jadi Tuhan datang bagi setiap umat Tuhan, ya, yang menjadi miliknya, milik kepunyaannya. Terus, Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi mengapa sampai seperti itu? Mengapa orang-orang kepunyaannya itu justru tidak menerima Dia, tidak menerimanya, tidak menerima Tuhan Yesus? Karena orang-orang kepunyaannya itu yang masih buta dan picik, ya, yang masih yang masih menutup hatinya, yang masih mengeraskan hatinya dan menutup hatinya, ya, untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu, mereka sendiri yang menolak, mereka sendiri yang membuat diri mereka binasa, karena mereka sendiri yang menolak kebenaran itu, mereka sendiri yang menolak keselamatan itu lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, biarlah kebenaran ini boleh menyelamatkan kita, boleh mengajar kita, ya, boleh menolong kita, memimpin kita. Teruskan lagi. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ini setiap orang yang menerima Tuhan Yesus. Jadi setiap kita, setiap umat manusia yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau menerima firman-Nya, ya, mereka akan bacakan lagi ayat itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya, terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus akan diberi kuasa, ya, supaya menjadi siapa? Anak-anak Allah. Jadi setiap kita, saudara dan saya, yang mau menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan
diberi kuasa, ya, kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas kita agar kita menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Luar biasa, amin. Teruskan lagi. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bagi setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Mereka akan dicurahkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas mereka, ke atas setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teruskan lagi. Oh, itu ayat 12. Jadi saudara, di ayat yang ke-12 tadi sudah dikatakan, ya. Jadi setiap kita yang mau menerima dan mau menerima dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita semua akan diberi kuasa. Dicurahkan kuasa Tuhan, urapan Tuhan dicurahkan ke atas kita. Maka kita akan menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi apa? Saksi-saksi Kristus, saksi-saksi yang membawa terang Tuhan yang ajaib sampai ke ujung bumi. Ya, kitalah orang-orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang harus membawa terang Tuhan yang ajaib untuk membawa kepada dunia, untuk membawa kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita semua sama-sama belajar pada hari ini agar kita boleh memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengajar kita, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya kita semua harus mengerti dan memahami dengan benar apa arti dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya. Bahwa di situ dikatakan, ya, firman yang telah menjadi manusia, bahwa Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada dunia, bahwa Dia adalah satu-satunya Sang Juru Selamat umat manusia. Dia adalah satu-satunya keselamatan yang dapat diterima atau dapat diberikan oleh umat manusia. Artinya Tuhan yang mau memberikan semua itu, keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita, umat manusia yang mau menerima Dia dan percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi luar biasa, ya saudara, biarlah kita sama-sama belajar pada hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran firman itu sendiri. Tuhan Yesus adalah firman itu, dan Tuhan Yesus adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah terang itu. Terang itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Rasul Yohanes yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kesaksian tentang terang Tuhan yang ajaib. Amin, luar biasa. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita memahami dengan benar bahwa ada rencana Tuhan yang indah, ya, bagi kita semua umat manusia yang mau menerima Dia dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita semua boleh diselamatkan. Kita semua tidak binasa, tetapi kita semua boleh diselamatkan oleh kebenaran firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan itu bagi kita semua yang mau menerima Dia dan percaya kepada Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat umat manusia, orang-orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus lewat darah-Nya yang dicurahkan, lewat tubuh-Nya yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua umat manusia yang mau menerima Dia dan percaya kepada Dia. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang sudah mengajar kita, Tuhan yang sudah
memberikan kita satu pandangan tentang terang itu, tentang firman itu, tentang Allah itu sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang sudah memberikan kita pandangan. Artinya kita harus fokus kepada pandangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, agar kita semua tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita memang dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia sudah memimpin kita pada hari ini di dalam kebaktian mission, dan Tuhan yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Amin. Luar biasa. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang dengan anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita boleh bertemu lagi dan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Kita mau bawa setiap pokok doa kita di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban bagi setiap pokok doa kita. Amin. Luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapa, agar kami semua boleh dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami semua boleh dipimpin oleh Tuhan di setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu, menurut kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan dan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah mengajar kami pada hari ini. Kami semua sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Serahkan setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan situasi di Timur Tengah, situasi di muka bumi ini Bapa, dengan peperangan yang ada, dengan virus-virus yang ada, dengan bencana-bencana alam, dengan cuaca buruk di mana-mana Tuhan, kejahatan manusia di mana-mana Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu Bapa yang ada di muka bumi ini, karena Tuhan yang memegang kendali. Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami semua, untuk melepaskan kami semua dari situasi yang ada Bapa saat ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa. Kami sangat mengucap syukur, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang luar biasa, pertolongan-Mu yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat, dan juga pertolongan Tuhan yang sungguh besar, sungguh mulia. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka semua untuk bertobat dari pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka semua boleh diselamatkan. Dan Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan baik menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa setiap hari Bapa dengan cuaca yang tidak menentu saat ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami cuaca yang baik di setiap hari Bapa, agar kami tidak terhalang apa yang harus kami lakukan Bapa di setiap hari, tidak terhalang oleh cuaca buruk. Terima kasih Bapa. Kiranya tangan Tuhan boleh terus menyertai kami, dan biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan kepada kami, dan Tuhan mau bermurah hati kepada kami, umat manusia, bangsa-bangsa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Bapa pengampunan dosa Bapa. Kami mohon kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sangat menghargai Bapa. Kami sangat menghormati semua itu, apa yang Tuhan sudah buat untuk kami, apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Segala kebaikan Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mau sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat,
Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa. Di setiap hari kami hanya mengandalkan Engkau dan berserah dan berharap kepada Tuhan di dalam situasi saat ini Bapa. Karena kami tahu hanya Tuhan tempat kami berlindung. Terima kasih untuk setiap perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat hari ini Bapa. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, darah anak domba Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Tuhan singkirkan setiap roh-roh jahat yang tidak datang dari Tuhan. Setiap roh-roh itu Tuhan singkirkan mereka Bapa. Dan Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, ke atas mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan dan bersihkan hati dan pikiran kami dari segala kejahatan, kenajisan, kekotoran, dan kekejian Bapa, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, setiap kasih sayang Tuhan, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Thank you Jesus, haleluya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh, hallelujah. Forever we will praise your name. Hallelujah. Bapa, forever we will praise your name, O Lord. Bapa, terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu Bapa 1 tahun lagi pada hari ini Bapa. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Semua karena belas kasihan Tuhan di dalam hidup hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba-Mu tidak layak Bapa untuk menerima semua kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan hamba-Mu ya Bapa untuk boleh menerima semua itu Bapa. Keselamatan paket dengan kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan juga belas kasihan-Mu Bapa, kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba sangat diberkati pada hari ini oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah mengajar kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, hari yang indah Bapa. Penyertaan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun Bapa. Terima kasih untuk berkat Tuhan
pada hari ini untuk hamba-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus tambahkan ya Bapa. Tambahkan ya Bapa terus di dalam hidup hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan yang semakin tinggi Bapa, dan hamba-Mu yang semakin rendah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.